Ini tuh bukan kain biasa karena motifnya berasal dari daun-daun alami tanpa bahan kimia dan ramah lingkungan. Tapi apakah semua ini bisa menghasilkan cuan? Halo kawan KR, ketemu lagi bersama aku di YouTube Kedaulatan Rakyat. Nah, hari ini kita lagi di Paprian. Kita akan ketemu sosok inspiratif, seorang ibu yang mengubah dari daun menjadi karya yang luar biasa, yakni EcoPrint. Buat kalian yang cari referensi ide bisnis yang unik, harus ditonton sampai akhir nih. Yuk! Mari kita kenalan dulu dengan Ibu siapa? Ibu Ramidi, owner EcoPrint. Baik, Ibu Ramidi sebagai owner EcoPrint. Nah, Ibu Ramidi, sejak kapan sih Ibu tuh mulai usaha EcoPrint ini? Sekitar 5-6 tahun yang lalu. Oke, sudah lama ya, 5-6 tahun yang lalu. Nah, kenapa sih kok tertarik membangun usaha EcoPrint sendiri? Karena itu untuk memotivasi saya dan saya mengurangi pengangguran saya untuk bekerja supaya saya sehat. Oke, baik. Nah, bagi yang belum tahu, sebenarnya EcoPrint itu apa sih, Bu? EcoPrint itu kain yang tidak ada warnanya dikasih daun-daun supaya menjadi berwarna yang cantik. Baik, jadi ketika adanya kain, terus setelah itu dikasih pewarna dari daun, dari batang, itu namanya EcoPrint teman-teman. Selanjutnya berarti semua itu dari alam ya, Bu? Ya. Terus daun apa yang biasa dipakai untuk EcoPrint sendiri? Daun jati, daun lanang, daun kenikir, sama bunganya dan pohonnya. Kalau daun kenikir itu bisa, dan daun Afrika, daun singkong itu insya Allah bisa, dan yang lain-lain lagi masih banyak. Masih bisa dibuat EcoPrint ya, iya. teman-teman. Nah, hasilnya itu apakah beda-beda di setiap kain, Ibu? Akan beda-beda, karena apa? Dari obat, dari kain itu bervariasi, itu akan menjadi ada perbedaan nantinya ditimbulnya di kain. Cuma timbulnya aja atau warnanya juga bisa berubah? Warnanya kalau obatnya salah itu akan berbeda. Oh, baik. Nah, jika tiap produk itu berbeda teman-teman hasilnya di kain, ini nih yang membuat EcoPrint sendiri itu lebih eksklusif. Nah, dalam proses pembuatan EcoPrint sendiri, Ibu, bagian mana sih yang paling sulit? Sebenarnya nggak ada yang sulit. Satu adalah di cuci kain itu, namanya di sekuring. Iya, ada ukurannya itu. Apa? Itu saya ini 3 sendok itu panas. Habis disekuring, terus nanti dikasih obat anti luruh. Habis obat anti luruh itu dikasih obat lagi, namanya dimordan. Habis dimordan nanti dikasih kapur. Lah terus dijemur lagi, itu prosesnya itu sampai 4-5 kali proses memberi obat tadi, Mbak. Baik. Apakah pemilihan kain juga berpengaruh sih, Bu? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Lah yang licin itu tidak jadi. Jadi yang kainnya itu kain seperti rayon itu sangat bisa dan sebagainya.
dimasukkan pembergen. Ya. Jadi kalau udah saya kukus, saya buka, hasilnya saya kirim ya. Karena nanti lama. Kira-kira proses EcoPrint ini berlangsung berapa lama ya, Bu? Berlangsung sampai proses itu 1 sampai 2 hari. Karena lihat kondisi panas atau enggak. Kalau enggak panas ya enggak bisa. Jadi EcoPrint sendiri juga butuh cahaya matahari atau Betul. panas ya, Ibu? Ya. Nah, sekarang kita bahas yang Gen-Z banget nih. Cuan, dari EcoPrint ini kira-kira produknya itu harganya kisaran berapa ya, Bu? Kalau masih kain itu sekitar 300, itu yang nggak pakai warna, warnanya cuma dari daun. Tapi kalau yang sudah memakai warna seperti ya warna kuning, coklat, hitam dan sebagainya itu bisa 350 sampai ke 400. Lah kalau kain sutra itu yang paling mahal itu sampai 900. Itu hitungannya per meter atau per potong. Jadi per potong itu ada yang 2,5, minimal 2,5 kalau saya yang bikin. Selanjutnya kira-kira pasarnya sampai mana aja nih, Bu? Lokal atau sudah luar kota? Saya alhamdulillah kalau penjualan saya di Magelang saya sudah sampai luar kota, dari Jambi, dari Aceh, terus Surabaya, yang banyak sekali adalah Palembang. Karena itu yang membeli alumni santri. Baik, berarti dari berbagai kota sampai keluar Jawa. Iya, gitu. insya Allah Singapura sudah sampai. Nah, selanjutnya Ibu sendiri apakah ingin mengajak Gen Z generasi zaman sekarang untuk mencoba EcoPrint ini sebagai peluang usaha atau suatu kreativitas? Iya, peluang ya kreativitas, karena saya nggak bisa, walaupun saya tua diem, saya nggak bisa. Saya harus bekerja, saya harus memberi motivasi kepada yang muda, istilahnya untuk contoh. Kalau saya tidak mau yang pengangguran dan sebagainya, karena mengajak anak-anak muda saya ajak bekerja biar dia punya cuan. Oke, kalau untuk pemula kira-kira modal awalnya berapa sih, Bu, untuk membuat ini? Membuat ini ya seminim-minimnya itu 500, karena kalau kain itu per meternya itu 30.000. 30.000 kan minimal itu kita harus punya 5 meter, Mbak. Kalau bikin satu itu harus sekali bikin 5 meter. Nah, 5 meter nanti belum obat. Yang seperti obatnya kan ada seperti tawas, tunjung, asetat dan sebagainya itu, Mbak. Itu yang kita butuhkan. Dan plastik untuk penutup, kalau memakai plastik dan harus memakai ikat. Diikat juga ya. Iya. Nah, ini penting banget nih buat kalian yang pengen mulai dari nol. Nah, selama menjalankan usaha ini, apa sih tantangan terbesarnya Ibu? Tantangan yang terbesar adalah kalau pas membuat tidak ada panas, itu juga pengaruh, dan obatnya salah juga berpengaruh. Tapi alhamdulillah saya amati dari awal sampai hari ini, detik ini, saya amatin terus, alhamdulillah Lancar ya, Ibu? Lancar. Alhamdulillah. Pernah nggak sih Ibu tuh ingin menyerah waktu membangun usaha ini? Dulu pernah, karena saya masih awal-awal itu saya belum memperhatikan cara murdan bagaimana, cara ini bagaimana, itu salah. Udahlah tapi saya berdoa, terus kenapa saya melamun terus seperti ini terus, muka udah tua jelek, saya berusaha lagi, alhamdulillah saya
jadi sampai sekarang ini. Nah ya, lah terus saya ngajarin anak-anak yang di pondok itu, saya beri semangat, kamu harus bekerja supaya kamu punya uang. Cuan. Gitu. Nah, apa sih pesan Ibu untuk para anak-anak muda khususnya Gen Z nih, Ya, agar yang mau usaha kreatif seperti ini tuh mereka tuh mau bergerak gitu, mau memulai. ya. Ya alhamdulillah bagi mbak-mbak atau mas-mas yang masih muda, dan kita jangan sampai kita itu nganggur. Pekerjaan itu banyak sekali asalkan kita mau. Contohnya membuat ekoprint dengan semangat, pasti Allah akan memberi peluang. Jalan, peluang. Nah, buat Gen Z nih Ibu, tips buat anak-anak muda yang mau memulai usaha kreatif seperti ini, apa sih pesannya Ibu? Pesan saya adalah satu, kita semangat dan berjuang dengan keras, insya Allah kita berhasil. Nah itu teman-teman, jadi kuncinya itu di kreatif, konsisten, dan berani memulai ya. Terima kasih atas Ibu Ramidi atas cerita dan inspirasinya hari ini. Buat kalian yang suka konten inspiratif seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kedaulatan Rakyat. See you di konten selanjutnya.